Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang lagi di channel ini. Terima kasih yang selalu mendukung saya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang masalah steril, ya. Ini permasalahan steril ini sebenarnya topiknya cuma satu, tapi yang nanya banyak. Dari Kak Neci nih. Kalau steril apakah masih bisa menstruasi? Soalnya saya sudah angkat kandungan, tetapi 4 bulan saya menstruasi, dok. Jadi pertanyaan ini sebenarnya cukup banyak yang tanya, ya. Jadi banyak sekali yang teman-teman bingung. Ya kalau di teman-teman sini sebenarnya ya nggak bingung ya. Mungkin kalau udah ada yang nonton video saya, asal tahu, asal percaya ya sudah jadi. Tetapi banyak yang memiliki keyakinan yang berbeda, ya. Jadi taunya ya nggak bisa, masih bisa tetap nggak bisa hamil, nggak bisa haid, nggak bisa hamil ya pasti ya. Tapi kan udah steril, tetapi tidak bisa haid. Bahkan ada yang menertawakan penjelasan saya, ya ini darahnya dari mana, dok? Kalau misalnya kan udah ditutup begitu, darahnya mengalir lewat kemana? Kan memang sih logikanya kalau sudah mampet, darahnya keluar lewat mana? Kan begitu, ya kan? Yang pertama saya jawab dulu, kalau steril apakah masih bisa menstruasi? Jawabannya masih bisa, Kak. Ya. Lalu pertanyaan kedua, kalau dia sudah angkat kandungan, pas 4 bulan menstruasi lagi, tapi mungkin yang diangkat bukan kandungan ya Kak ya, yang mungkin yang diangkat yang sterilnya saja, tuba falopinya, jadi masih bisa menstruasi, karena kalau sudah angkat kandungan ini tidak mungkin bisa menstruasi, itu. Nah sekarang saya akan menjelaskan lagi bahwa kalau teman-teman sudah disteril, baik itu steril waktu sesar, waktu apa begitu kan ya, ini teman-teman itu biasanya tidak akan bisa hamil kembali, ya. Sulit sekali untuk bisa hamil, tetapi mungkin masih bisa ada kegagalan kalau teman-teman masih bisa hamil kembali apabila sebenarnya steril itu kan macam-macam ya. Tuba falopinya jelas itu dihambat, bisa dipotong, digunting, diikat lagi, bisa ada yang dibuang sebagian ujungnya gitu, fimbernya dibuang, macam-macam sebenarnya ya. Kalau misalnya hanya dipotong ya bisa aja misalnya ada penyaluran kembali anastomosis gitu ya namanya. Kalau misalnya sakit begitu kan ya biasanya itu ada penyembuhan lagi begitu. Nah penyembuhannya inilah kadang-kadang itu membuat saluran kembali. Nah makanya kenapa bisa gagal itu. Nah sekarang kalau misalnya sudah dipotong, lalu kenapa masih bisa haid? Gitu kan pertanyaannya. Karena memang selama ini saya cuma bilang pasti masih bisa haid. Jadi teman-teman di sini banyak yang beranggapan kalau telurnya sudah di luar, ini kan telur di luar, ini saluran tuba dan ini rahimnya, dan saluran inilah yang dipotong. Darahnya ngalir dari mana? Sebenarnya masuk akal kalau teman-teman masih punya pemikiran semacam itu ya. Tetapi sayang sekali bahwa saluran tuba ini, teman-teman ya, itu sebenarnya tidak ada fungsi lain selain menyalurkan sel telur. Itu yang pertama, hanya saluran untuk telur dari lepas bisa masuk ke dalam rahim. Ya. Lalu yang kedua, darah menstruasi itu tidak dihasilkan oleh sel telur ataupun yang lain-lain. Memang berpengaruh hormonnya, tetapi darahnya itu sendiri dari rahim itu sendiri di tengah-tengah sini. Telur, saluran, dan ini rahimnya. Darahnya diproduksi di sini oleh hasil pengaruh dari hormon yang dari telur di sini. Nah, salurannya ini tidak ada fungsinya, tidak bisa menghalangi dari telur ini mempengaruhi rahim. Nah ini ada yang nanya, dok iyalah boleh kalau misalnya telurnya mempengaruhi, tetapi gimana caranya telurnya mempengaruhi rahim kalau misalnya salurannya udah dipotong? Kan begitu. Jawabannya adalah lewat darah teman-teman. Ya, jadi hormonal yang dihasilkan ini juga masuknya ke dalam darah. Ya saya banyak sekali menjelaskan. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman disuntik KB lewatnya kan sini tangan, kok bisa nyampe ke dalam rahim? Pertanyaannya itu bisa jadi misalnya suntik KB gitu, jadi nggak haid misalnya, itu kan lewat darah. Pengaruhnya itu hubungannya tuh lewat darah. Begitu juga dengan pil, minum, makan, masuk itu hormonal ya, dicerna lalu dihasilkan masuk lewat darah, masuklah ke dalam darah, mempengaruhi langsung kepada endometrium yang ada di dalam rahim. Makanya meskipun saluran tubanya ini dipotong, telur yang ada di dalam sini nih, meskipun dia bisa ovulasi, dia hanya tidak bisa lewat.
tapi bukan berarti dia tidak bisa mempengaruhi rahim untuk bermenstruasi. Jadi di sini sudah jelas bahwa meskipun teman-teman di steril, teman-teman tetap masih bisa menstruasi. Kalau nggak pertanyaan, tanya aja sama yang sesar di steril. Banyak kan tuh, tanyain satu-satu. Haid nggak habis itu? Pasti dapat haid. Kecuali sudah menopause, yang kadang-kadang di SC-nya itu umur 45 tahun, 44, karena masih banyak anak ya, kalau di sini banyak boleh. Jadi ya mungkin sudah 45, habis itu nggak ada ya, kebetulan dia menopause. Begitu. Di sini menjelaskan dengan teman-teman masih di steril lalu masih mendapatkan haid, teman-teman tidak menopause. Ini banyak sekali yang nanya, karena saya takut nggak subur dong, saya takut nanti saya kulitnya langsung keriput, osteoporosis, apalah hubungannya itu dengan gejala menopause. Karena teman-teman kebanyakan nonton baca Google yang nggak jelas, ataupun dikasih tahu TikTok atau yang mana. Jadi nggak usah takut, menopause itu nggak ada hubungannya dengan saluran tuba. Ya, telurnya itulah sendiri. Kalau memang misalnya telurnya sudah jelek, ya memang ya bentar lagi mungkin menopause. Tetapi tetap tidak ada hubungannya dengan saluran tuba. Nah lalu tentang yang kedua, angkat kandungan tapi 4 bulan kemudian saya menstruasi. Ya memang begitu Kak ya. Biasanya ini kan di steril itu pada saat di SC. Ya kebetulan teman-teman merasa bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu nggak dapat haid, atau kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan, karena kan habis hamil. Apalagi menyusui, pasti haidnya itu akan memanjang. Nggak dapat haidnya ya. Nggak dapat haidnya itu akan lama. Sampai teman-teman mungkin benar-benar stop menyusui. Begitu, jadi biasa itu bulan pertama, ketiga, keempat nggak dapat, lalu bulan kelima atau bulan keenam baru dapat haid. Itu biasa, apalagi kalau sterilnya habis sesar, ya habis kelahiran yang tentu bayinya matang ya. Nah semoga di sini jelas bahwa steril itu tidak mempengaruhi adanya menstruasi, kecuali teman-teman memang nggak gemuk ataupun haidnya nggak teratur ya, itu nggak ada hubungannya, dan juga teman-teman masih tetap subur kecuali teman-teman menopause. Semoga di sini teman-teman jelas. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.